Berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, Penginjil Yohanes menulis kisah mula-mula Yesus hadir di tengah-tengah para murid yang sedang mengalami ketakutan terhadap pemimpin-pemimpin Yahudi. Mereka mengunci rumah. Tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan menyampaikan, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Kedua kalinya Yesus menyampaikan, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan Yesus mengutus mereka dengan berkata, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Perutusan itu disertai dengan dua kuasa, yaitu diberikan daya Roh Kudus atau menghembusi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Dan yang kedua, Yesus memberikan kuasa pengampunan atas dosa-dosa umat. Ketika kamu menyatakan dosa orang itu ada, maka dosanya ada. Tetapi ketika kamu mengatakan dosa orang itu sudah diampuni, maka dosa itu diampuni. Dengan kuasa itu para murid bisa mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang-orang sakit. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, 8 hari kemudian Tuhan datang untuk meyakinkan Thomas yang tidak percaya. Tuhan berdiri di tengah-tengah mereka dan menyapa mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus kontan memperlihatkan bukti-bukti kepada Thomas dengan berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas yang tidak percaya ini bagian dari keraguan murid yang lain juga. 8 hari lamanya para murid yang lain itu setelah menerima daya Roh Kudus dan kuasa pengampunan dosa, mereka belum bergerak, belum berani untuk keluar rumah, tetapi pintu masih terkunci. Yesus akan menunggu satu yang hilang, tersesat, ragu dan tidak percaya, yaitu Thomas. Saat yang tepat, semuanya lengkap berkumpul di situ. Tuhan menegaskan, Tuhan hadir dan menegaskan masa depan kondisi iman pengikut Kristus. Tuhan berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat secara langsung, namun mereka percaya." Secara khusus Thomas tidak diberi kuasa Roh Kudus dan pengampunan dosa, namun atas pernyataannya atau kepercayaannya, "Ya Tuhanku dan Allahku," maka kuasa itu dapat bekerja atas dirinya. Demikian juga para murid yang lain. Tidak semuanya percaya sebelum Thomas, sebab mereka melihat Tuhan datang, lalu mereka hanya bersukacita. Dan ketakutannya terhadap orang-orang Yahudi masih ada. Tuhan melihat ketakutan para murid dan ketidakpercayaan, keraguan iman mereka adalah halangan terbesar bagi pengikut-pengikutnya.
Namun Tuhan memberi daya baru dengan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Setelah peristiwa Yesus membuka mata Thomas dan para murid yang sedang ketakutan, selanjutnya para murid itu berani dan lantang bersaksi, mengajar, mengusir roh jahat, dan menyembuhkan banyak orang. Kisah para rasul melukiskan adanya semakin banyak orang percaya atas pewartaan para murid. Semakin hari jumlah umat semakin meningkat. Mereka mulai membentuk kesatuan sebagai pengikut ajaran Kristus yang bangkit. Mereka hidup dalam sehati dan sejiwa. Bahkan mereka saling melayani dengan harta kepunyaannya kepada yang berkekurangan. Dengan saling menunjang, tumbuh sikap penuh kasih sayang. Surat pertama Rasul Yohanes menunjukkan bahwa kuasa dunia dapat dikalahkan dengan iman yang teguh, sebab mereka yang percaya ini telah lahir kembali dari Allah. Memang pasca kebangkitan Kristus ini, suatu dunia baru tercipta, mengalirkan dunia lama, mengalahkan dunia lama yang penuh dosa, pertentangan, kebencian, iri hati, dan saling menindas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, iman kita saat ini adalah warisan iman para rasul dan pengikut yang percaya atas kebangkitan Tuhan. Persoalannya, ada yang bisa percaya kalau melihat dengan bukti-bukti seperti Thomas. Namun ada pula percaya walaupun tidak melihat. Memang badan insani kita dilengkapi dengan daya rasa sehingga kehadiran Tuhan dan pengaruhnya dirasakan. Sebab wilayah inilah daya roh Allah bekerja. Perutusan rohnya menuntun kita. Pengalaman para pengikut itu terus membangun kedekatan dengan pribadi Yesus yang hadir dalam roh. Rahmat Tuhan semakin terbuka, diterimakan oleh para santo dan santa. Pada hari ini, dalam pesta kerahiman ilahi, kita melihat iman Santa Faustina yang percaya bahwa kerahiman ilahi bagaikan samudra yang luas kuasanya. Dengan kata lain, kasih sayang Tuhan itu tidak terbatas. Ia terus mengalir untuk dunia, terutama bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan kerahiman Allah. Santa Faustina percaya bahwa kerahiman Allah itu terbuka saat tombak serdadu membuka lambungnya. Sampai pada titik di mana Santa Faustina berjumpa dengan jiwa-jiwa di api penyucian, disadari bahwa di dalam kerahiman Allah atau kasih sayang Tuhan, sebenarnya Tuhan tidak menghendaki adanya penderitaan jiwa-jiwa. Tetapi Tuhan juga membiarkan keadilan tetap menuntut mereka. Kita lihat dari buku harian Santa Faustina, jilid 1 halaman 17. Yang ada silakan buka. Antara kasih sayang Tuhan dan keadilan Tuhan berjalan bersamaan. Setiap orang memang bertanggung jawab atas dosa-dosanya. Itulah keadilan. Namun Tuhan sumber kerahiman tidak membiarkan mereka harus menderita. Maka kitalah yang diberi tugas untuk memohon pertolongan dari Tuhan. Semoga doa-doa kita
di Minggu Kerahiman Ilahi, mengubah orang yang takut dan cemas atas dunia ini. Doa-doa kita juga membuka mata iman mereka yang tidak percaya. Doa kita juga mendorong suasana damai sejahtera bagi hati pengikut-pengikutnya yang ada dalam kondisi sakit, lapar, menderita, yatim piatu, janda, pengemis, perantau, dan pengungsi. Semoga kerahiman Allah menyertai kita semua. Amin.